Oke, ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Meskipun Bu Novi absen karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan ke saya saja begitu ya. Bersama dengan narasumber tamu kita, Pak Tipung Muljoko atau Mulyoko, Pak? Muljoko, Pak. Muljoko, nggih. Pak Tipung Muljoko, beliau adalah Senior Manager Quality, Health, Safety, Security, and Environment PT Terminal Teluk Lamong. Sehat Pak Tipung? Alhamdulillah, sehat Mas Aldi. Kita ketemu lagi tapi udah lama ya Pak ya? Betul. Dengan format yang dulu beda gitu betul, ya? Betul. Seingat saya 2019 saya duduk di sini. Bicara tentang enrichment job and enlargement job. Masih urusan SDM. Masih urusan SDM. Dan hari ini kita bicaranya agak ya ada kait-kaitannya juga dengan SDM. Tapi ini lebih luas karena kita bicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau kita familiar kita sebut dengan K3 begitu ya Pak? Iya betul. Meskipun ini bulannya bukan bulan K3 gitu ya. Bukan bulan K3. Ya, karena kalau bulan K3 itu adalah 12 Januari sampai 12 Februari. Tapi karena K3 ini adalah long life topik, harusnya memang harus dibicarakan kapanpun gitu. Oke. Ada bulan K3. Wah, menarik ini. Buat saya baru ini, Pak. Kenapa harus sampai ada bulan K3? Mungkin bisa cerita filosofinya, Pak Tipung? Iya, jadi bulan K3 itu adalah merupakan salah satu penetapan pemerintah bahwa mengingat pentingnya K3 dalam segmen kehidupan baik di industri maupun di luar industri, sehingga perlu ada perhatian khusus bagi pelaku-pelaku usaha untuk aware terhadap K3. Dan di dalam bulan K3 itu ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang komit dan melaksanakan program K3 dengan baik dan benar. Dan Teluk Lamong salah satunya. Berarti kementerian yang menjadi leading sektor Kemenaker? Iya, betul. Kemenaker. Oke, tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Betul. Biasanya salah satu kegiatan dari bulan K3 ya namanya Pak ya? Iya, namanya bulan K3 diawali dengan upacara bulan K3. Biasanya kalau di Jawa Timur itu Bu Gubernur langsung. Kemudian nanti ditutup di 12 Februarinya dengan pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti selama setahun itu melakukan pelaksanaan dan komitmen K3 dengan baik. Ya. Dengan baik dan benar. Iya, dengan baik dan benar. Baik saja belum tentu benar begitu ya. Kalau benar pasti baik. Dan itu melibatkan juga private sector ya Pak ya? Iya, perusahaan-perusahaan swasta. Semua perusahaan ya. Semua. Oke, jadi yang dapat penghargaan juga kalau misalnya swastanya lebih oke dari BUMN ya tidak menutup kemungkinan nanti penghargaan akan diberikan kepada mereka. Iya, betul. Dan ada beberapa kategori yang akan disematkan di sana. Contohnya paling gampang adalah zero accident. Zero accident. Ya, jadi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang selama setahun itu tidak ada peristiwa insiden yang sampai menyebabkan adanya fatality, adanya menyebabkan pegawainya nggak bisa bekerja. Itu pemerintah memberikan penghargaan zero accident. Kemudian ada lagi terkait dengan P2 HIV. Apa itu Pak? Jadi panitia penanggulangan HIV. Jadi HIV. Di setiap perusahaan itu diharapkan ada upaya-upaya pencegahan untuk menularnya HIV di lingkungan perusahaan. Nah itu akan dinilai program-programnya seperti apa, kemudian akan dievaluasi apakah ada terdeteksi indikasi di perusahaan itu. Kalau tidak ada maka perusahaan itu akan dapat penghargaan sebagai perusahaan yang menerapkan Zero HIV. Zero HIV. Dan penghargaan ini levelnya mengikuti kepemerintahan atau nasional saja Pak? Mengikuti kepemerintahan. Oke, jadi sesuai dengan level capaiannya. Ada yang langsung diberikan oleh Bu Menteri, ada yang level di pemerintah daerah, ada yang di level pemerintah kota. Kota kabupaten. Betul. Oh, jadi masing-masing memang punya bisa memberikan penghargaan untuk perusahaan yang ada yang dinaungi di bawah kewilayahannya. Betul. Meskipun secara nasional ada juga. Ada sama juga dengan K3 ini, ada juga perusahaan itu kan mendapatkan ada dua kategori bendera. Kalau dia memang sudah menerapkan K3, ada bendera kategori K3 hijau. Itu kalau Bapak lihat nanti di perusahaan ada bendera lambangnya palang hijau, itu dia levelnya masih di hijau. Tapi ada yang perusahaan yang sudah sangat tinggi, itu adalah levelnya adalah bendera K3 emas. Jadi warnanya sudah bukan hijau tapi emas. Itu artinya nilai penerapannya sudah di atas 90 nilai rapotnya lah. Oke, baik.
Teluk Lamong sendiri sudah sempat mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah, Teluk Lamong sudah masuk ke kategori bendera emas. Oh, Jadi nasional Pak? Iya, nasional. Kemudian kalau zero accident kita sudah lebih dari 10 tahun lah. 10 tahun kita memegang itu. Kemudian untuk jam kerja aman. Nah, ini juga yang penting. Bahwa perusahaan juga dinilai jam kerja amannya. Apa namanya JKO, jam kerja aman orang. Indikatornya adalah tidak ada insiden di perusahaan itu. Jadi setiap bulan akan dihitung jumlah orang dikalikan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh orang itu, kemudian dijumlah. Teluk Lamong sendiri sampai dengan hari ini sudah sekitar 18 juta jam kerja aman. Artinya selama kurang lebih 8 tahun itu tidak terjadi insiden yang sampai pegawai itu nggak bisa bekerja. Oke, nah kalau jam kerja aman jam kerja orang aman. Jam Jadi kerja paling gampang ini ada satu orang pegawai bekerja 8 jam dan selama 8 jam dia aman tidak terjadi insiden, maka dihitung hari itu dia dapat tabungan 8 jam kerja. 8 jam kerja. Kalau di perusahaan itu ada 100 orang bekerja aman semua tidak ada insiden, maka perusahaan itu akan menabung 800 jam kerja aman. Itu terus diakumulasikan. Selama setahun? Enggak, selamanya sampai dengan terjadi insiden di perusahaan itu. Kalau terjadi insiden maka jam kerja amannya akan kembali reset menjadi nol. Betul. Oke. Gitu. Dan Teluk Lamong sudah mencapai 18 juta sekian tadi itu. Iya. Oke. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan saya juga untuk mengenal lebih detail Terminal Teluk Lamong. Iya. Apa saja ya? Kita tahu ini terminal tapi bukan terminal bis, bukan terminal apa begitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Tapi apa saja sih Pak yang dilayani di Terminal Teluk Lamong ini begitu? Iya, ini yang mungkin saya perlu sampaikan dulu. Kadang-kadang ada salah persepsi ketika ngomong Terminal Teluk Lamong seakan-akan lokasinya ada di Lamongan. Gitu tadi pertanyaan saya juga gitu. Ini lokasinya persis di depan terminal bis, Mas. Terminal bis Osowilangun. Tapi Terminal Teluk Lamong ini adalah pelabuhan yang melayani bongkar muat peti kemas dan juga bongkar muat curah kering tapi khusus untuk makanan. Jagung, kedelai, pakan ternak itu. Jadi kalau bongkar pasir, batu bara enggak. Karena kita konsepnya adalah green and smart port terminal. Yang kita layani adalah semua termasuk pelayanan peti kemas internasional. Jadi kita ada direct dari Cina, direct dari Singapura, dan juga pelayanan antar pulau. Tapi kalau khusus untuk curah kering yang makanan itu kita melayani yang internasional. Jadi hanya kapal-kapal dari Brasil, dari Argentina, dari Amerika yang membawa impor gandum, impor jagung, impor kedelai itu yang sandar di Teluk Lamong. Dan kebetulan kita menggunakan alat yang sudah otomatis ya. Dan menggunakan green energy karena alat kita ini menggunakan sumber daya listrik. Semua Pak? Ya. Jadi alat di lapangan kita sumber dayanya listrik sehingga benar-benar emisinya kita jaga. Itu sedikit tentang Teluk Lamong. Kalau kedudukan Teluk Lamong sendiri sebagai salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia. Dulu masuk ke PT Pelabuhan Indonesia 3, kemudian semenjak merger 3 tahun lalu digabung menjadi PT Pelabuhan Indonesia. Kemudian di bawahnya kita ikut di dalam subholding Terminal Peti Kemas. Terminal Peti Kemas. Oke. Salah satunya Terminal Teluk Lamong. Betul. Kalau di Surabaya yang internasional hanya ada 2, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas Surabaya. Yang lokasinya ada di Tanjung Mutiara. Tanjung Mutiara. Di Perak. Ya. Oke. Berarti memang ini hanya untuk industri ya Pak ya? Iya, betul. Tidak ada kapal penumpang. Enggak ada kapal penumpang, enggak ada kapal barang. Tidak ada kapal barang juga. General kargo dan sebagainya. Kita hanya melayani kontainer dan curah kering pun itu hanya untuk yang bersifat green, yang makanan tadi. Tapi kapalnya apa Pak kalau yang curah kering begitu? Kapalnya kita kontaineran juga sama? Enggak. Kapalnya bentuknya kayak semacam mother vessel gitu. Jadi dia palka-palka. Kalau panjang kapal rata-rata ya di atas 250 meter. Jumlah palka sekitar 7 atau 8. Muatan terbesar yang pernah bongkar di kita itu satu kapal kurang lebih 80.000 ton. 80.000 ton. Wow. Bisa dibayangkan gedenya gitu ya. Iya. Lapangan bola. Sesibuk apa sih Pak Terminal Teluk Lamong? Sesibuk apa? Alhamdulillah kalau sibuknya ya luar biasa. Saya nggak tahu mungkin pernah ada yang komplain ke Merkuri kalau terjadi kemacetan di daerah Beranjangan, di daerah Romo Kalisari itu tertuduh utamanya biasanya adalah Terminal Teluk Lamong gitu ya. Karena itu pas bongkar muat begitu. Iya, pas bongkar muat. Padahal tidak 100% sih Teluk Lamong karena di dalam area kita itu di sepanjang jalan Romo Kalisari Beranjangan itu juga banyak depo-depo
depo-depo swasta, tempat-tempat penumpukan kontainer yang setelah keluar dari kita itu mereka ke depo-depo swasta, ada milik beberapa perusahaan pelayaran. Lah kadang-kadang stagnasinya ada di sana. Tapi kami tentu sebagai perusahaan BUMN ya tetap ikut bertanggung jawab terhadap komplain masyarakat, kelancaran masyarakat, dan kami juga koordinasi dengan stakeholder terkait, apakah dengan kepolisian, dengan pihak sah bandar dan lain-lain. Ya, oke. Dan hari ini sahabat Merkuri, kita tidak salah kalau Solusi SDM kita mengundang Pak Tipung karena kita bisa belajar banyak dari pakarnya begitu ya terkait dengan K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau dilihat dari penempatannya, justru kesehatan ada di nomor 1 dari sebelum mendahului keselamatan kerja ya Pak ya. Betul. Artinya kan nggak boleh ada orang sakit ketika bekerja. Betul. Jadi ibarat orang begini, kalau mau selamat ya sehat dulu. Sehat dulu. Bagaimana orang ketika sakit dipaksa bekerja, ya resiko keselamatannya pasti menjadi lebih rentan begitu ya. Betul. Dan inilah program yang kami lakukan di Teluk Lamong, Pak. Salah satunya adalah membuat yang namanya Fit to Work. Fit to Work. Ya, Fit to Work itu artinya setiap pegawai di Teluk Lamong sebelum memulai bekerja, mereka harus memastikan dirinya fit dulu. Bagaimana caranya? Kita punya 2. Ada yang melakukan self assessment, artinya mereka mengisi, ada aplikasi yang kita punya. Kemudian ada yang kita wajibkan mereka harus datang ke klinik. Di Teluk Lamong itu kita sediakan klinik kesehatan, ada paramedis yang berjaga. Nah, mereka akan dicek dulu suhunya seperti apa, tensinya seperti apa, kadar oksigennya seperti apa. Kalau dari indikasi-indikasi kesehatan itu sudah memenuhi syarat, maka mereka boleh diizinkan untuk bekerja. Tapi itu kalau daily Pak, enggak ya? Daily. Daily shiftly malahan. Bukan daily karena kita kerja 24 jam, kita 3 shift. Ya. Setiap shift mau masuk kerja, jadi contoh ini pagi jam 8 mereka harus datang sebelum jam 8 untuk dilakukan pemeriksaan. Yang dinyatakan sehat mereka baru masuk bekerja jadi operator. Yang enggak sehat ya istirahat dulu atau mungkin yang pulang. Yang tidak sehat ada 2 treatment. Kalau secara indikasi itu memungkinkan untuk dilakukan istirahat sementara, maka tim medis akan menyarankan untuk istirahat. Tapi kalau memang secara medis ini dianggap membahayakan, maka kita akan rujuk ke fasilitas kesehatan yang kita kerjasama dengan rumah sakit PHC, dengan rumah sakit Semen Gresik. Jadi intinya kami memang menjaga betul agar potensi insiden itu seminimal mungkin tidak terjadi. Betul. Bukan cuma menjaga insidennya tidak terjadi, tapi potensi untuk sampai menuju ke insiden pun sudah dijagain sama Terminal Teluk Lamong. Luar biasa Pak Tipung. Pak, kalau dalam konteks bisnis karena diskusi kita ini soal K3, seperti apa sebaiknya para pebisnis ya atau kita memandang ya dalam konteks bisnis K3 itu sekrusial apa Pak? Ya ini yang perlu mungkin kita agak flashback ya, bahwa seringkali ketika ngomongin K3, mindset yang ada di orang-orang itu adalah K3 itu ngabisin biaya, ngerepotin aja, manfaatnya nggak jelas gitu ya. Nah ini mungkin sebagai pengelola K3 harus bisa meyakinkan bahwa secara bisnis penerapan K3 ini memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam bisnis. Apa itu? Ya itu bisa saja meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya dari perusahaan. Nah, ketika pebisnis sudah disodorkan angka-angka seperti itu biasanya implementasi K3-nya kan lebih gampang berjalan. Contoh yang paling sederhana saja misalkan kalau di pelabuhan itu satu operator per jam rata-rata bisa ngangkat 25 kontainer lah. Satu angkat kontainer itu tarifnya ke customer kurang lebih 1,5 juta lah. Berarti satu operator ketika bekerja 1 jam itu dia sudah menghasilkan duit kurang lebih 25 juta ditambah 12 juta sehingga 37 juta setengah lah. Bayangin kalau seandainya operator itu tidak bisa bekerja dalam waktu 2 atau 3 jam. Berapa nilai kerugian perusahaan? Berapa pendapatan perusahaan yang hilang? Itu baru pendapatannya. Belum berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat si karyawan itu kembali bisa bekerja. Nah, inilah konsep-konsep K3 yang seharusnya dikedepankan. Bukan cuman bahwa K3 itu regulasi, bahwa K3 itu sesuatu yang wajib dan sebagainya, tapi lebih kepada ya K3 ini dibutuhkan. Kebutuhan perusahaan yang akan mengenerate peningkatan produktivitas dan juga efisiensi biaya. Karena kalau Bapak bayangin seorang pegawai, seorang pekerja datang ke sebuah perusahaan yang tingkat keamanannya tinggi, tingkat keselamatannya tinggi, maka dia akan bekerja dengan sangat
nyaman, sangat aman, sangat pede, confidence lah, confidence. Betul. Ketika dia confident, maka dia akan produktif. Karena dia merasa ini kerjaan saya. Enggak mungkin terjadi apa-apa karena betul, semuanya sudah dijaga, semua diatur dengan ada baik. SOP-nya. Betul. Nah, kalau sebaliknya misalnya yang tidak menerapkan K3, itu sambil bekerja dia sambil mikir was-was dan sebagainya. Iya, derdek-derdek gitu ya Pak ya. Gimana itu produktivitasnya kan gitu kan. Itulah konsepnya. Kalau penerapan K3 ini dicantolkan dalam pengelolaan SDM, apa yang harus diperhatikan? Iya, ini yang penting sekali. Memang seharusnya K3 ini memang masuk di dalam pengelolaan SDM. Karena K3 ini tidak hanya bicara pada saat orang itu masuk bekerja, orang itu menjadi pegawai, tetapi justru dimulai dari sebelum orang itu masuk ke perusahaan. Dari rekrutmen itu harus sudah benar-benar dipetakan potensi-potensi bahaya K3 apa yang mungkin terjadi. Jadi contoh ada sebuah pekerjaan yang memang membutuhkan hal tertentu. Contoh kalau di kami di pelabuhan itu operator, dia harus bekerja di ketinggian. Maka ketika merekrut operator harus orang SDM, orang bagian rekrutmen itu memastikan dulu bahwa orang yang akan direkrut ini tidak memiliki fobia ketinggian, tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang ekstrim dan sebagainya. Sehingga kalau rekrutmennya sudah bagus, orang yang diterima sudah sehat, tinggal kemudian orang bagian SDM ini membangun yang namanya budaya K3 di dalam perusahaan. Oke, kita break sampai di sini dulu. Menarik. Nanti saya undang juga Anda sahabat Mercury untuk join dengan Pak Tipong dan diskusi ini sampai pukul 9 di 031 562 0096 atau juga 567 9696 atau melalui WhatsApp juga boleh ya di 081 730 0096. Kita ke iklan dulu. Ya, di segmen sebelumnya Pak Tipong sudah membuka mata kita semuanya untuk lebih paham bahwa K3 itu ternyata sedemikian strategisnya dan mudah-mudahan ini juga bisa mengubah mindset yang selama ini ada bahwa K3 itu cuma buang-buang duit gitu Pak. Iya betul, itu yang harus kita kikis mindsetnya menjadi K3 yang baru, bahwa K3 itu sebenarnya malah mengenerate pendapatan dan juga mengefisiensikan biaya. Betul. Kaitannya dengan peningkatan produktivitas dari orang, karyawannya. Betul. Tadi analoginya sudah sangat pas seperti itu. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Pagi. Ya Pak Theo, monggo. Pagi pemerasaran. Iya Pak Tipong namanya Pak. Pagi Pak Theo. Iya, saya interest sekali nih masalah ini. Ya mungkin kalau K3, saya pikir karena kita sudah melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat universal kan itu, kayak gitu, ada standar ISO atau apa nggak tahu saya, itu kan mesti harus dipenuhi seperti itu ya. Tapi mohon maaf, saya lebih tertarik ke masalah operasional, boleh ya? Boleh. Diceritakan, terutama tentang Teluk Lamong. Ya, Teluk Lamong pelabuhan yang ini kan mensubstitusi pelabuhan yang di Tanjung Perak yang utama dulu ya. Iya. Betapa crowdednya di sini Mas Aldi, itu kalau sudah macet itu kayak dikek sampai sore itu. Nggih. Ya, akibat peti kemas yang seperti gajah-gajah gede itu ada di jalan. Ya. Nah, saya ada di pemukiman situ juga. Waduh. Nah, berarti ini warga Ring 1 nggih, Pak? Iya. Warga Ring 1. Nah, pertanyaannya, memang sekarang kayaknya setelah Pak Jokowi meresmikan flyover kemarin, mungkin jalur distribusinya dari Teluk Lamong ke Hinterland mungkin agak terurai ya, mungkin saya nggak tahu persisnya yang flyover kemarin. Nah, apakah pertanyaan saya, operasional Teluk Lamong ini masih bisa meningkat lagi ya, sehingga substitusi terhadap pelabuhan Tanjung Perak itu ada meningkat lagi gitu loh. Apakah ini sudah ngepol 100%? Ya memang kapasitasnya segitu gitu. Pertanyaan. Ya. Kalau memang itu masih bisa lebih lagi ya nggak masalah. Tapi yang kedua ini, masalahnya kan alur pelayaran ini kan cuma satu, alur pelayaran Barat Surabaya. Betul, iya Pak. Nah, itu nanti pelabuhannya kan banyak itu, ada smelter, ada Gresik, Maspion, Gresik Umum, Pelabuhan Surabaya kan rebutan, alurnya satu. Ada JP juga. Iya, JP, macam-macam lah nanti mungkin tumbuh lagi itu. Nah, apakah ada rencana dari pelabuhan Peti Kemas ini yang sekarang PT ya? Apa namanya? PT Pak. PT Terminal Teluk Lamong. Nah, itu menginfluence
atau mendiversifikasi di tempat lain. Ya mungkin kalau di utara sulit ya mencari ya, kan perairannya dangkal untuk kapal-kapal yang ribuan ton, puluhan ribu ton kan pusing. Iya. Mungkin di sana, di Asam Bagus ke Banyuwangi sana mungkin ya. Apakah supaya distribusinya juga langsung gitu? Oke. Apakah ada itu? Yang penting itu pelabuhan Tanjung Perak ini agak terure gitu. Iya, baik. Semua di sini. Oke, terima kasih. Sami-sami Pak. Selamat pagi. Monggo, selamat pagi. Silakan, ada 2 pertanyaan dari Pak Teo. Yang pertama mungkin apakah kapasitasnya Kapasitas masih bisa ditingkatkan? Jadi pertama saya mohon maaf ini kepada Pak Teo dan warga Ring 1 kalau beberapa kali terganggu dengan kemacetan itu ya di daerah Romo Kalisari dan juga Beranjangan. Ini banyak aspeknya Pak. Nanti kalau dijelaskan panjang gitu ya. Panjang. Tapi flyover itu nanti pasti akan membantu Pak? Iya, kalau flyover ini memang konsepnya sangat membantu. Karena apa? Flyover itu langsung terhubung dengan jalan tol. Arah ke Gresik dan juga ke Surabaya. Jadi bisa ke arah Romo Kalisari dan Gresik atau ke arah Margomulyo dan sampai ke arah mana Jakarta ya kan nyambung ya. Meskipun tidak ada aturan bahwa kontainer itu harus lewat flyover. Betul. Boleh lewat jalan arteri boleh. Iya. Baik, menjawab pertanyaan tadi, apakah kapasitas Teluk Lamong saat ini sudah full? Jadi kami sampaikan Pak bahwa sebenarnya Teluk Lamong ini kapasitasnya masih belum full Pak. Lapangan penumpukan kami saja itu kurang lebih masih 60%. Artinya masih ada ruang untuk kita meningkatkan produksi kurang lebih 40%. Memang ada kendala di dalam penyandaran kapal. Bahwa kapalnya ini hampir padat khususnya di kapal curah kering. Ini yang karena tambatan kami hanya 1 sehingga ini sudah kita full speed, itu pun masih beberapa antri. Karena memang kapal yang memuat khusus muatan bersifat green itu hanya bisa sandar di Teluk Lamong, tidak bisa sandar di Perak. Kemudian terkait dengan bahwa keberadaan Teluk Lamong ini sebagai substitusi, sebenarnya kami ini adalah bagian integrasi dari Pelabuhan Tanjung Perak supaya tidak ada stagnasi kapal di Surabaya. Karena perlu kami sampaikan bahwa kalau kapal itu delay 1 hari saja, itu sudah ratusan juta Mas. Kerugiannya. Iya, yang harus ditanggung oleh pelayaran. Maka ini bentuk komitmen Pelabuhan Indonesia di dalam memperlancar arus barang, khususnya di area Surabaya dan umumnya di Indonesia Timur. Jadi kapasitas masih sangat terbuka. Kemudian keberadaan flyover ini sangat membantu. Hanya saja memang saat ini belum optimal karena kami juga tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah kota dan juga dengan pengelola jalan tol Margabumi yang mengelola di area tol Gresik. Betul. Karena kami terkoneksinya ke sana. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Tuh. Kemudian pertanyaan kedua terkait apakah ada rencana ini untuk membangun pelabuhan. Ini untuk mendiversifikasi atau bangun pelabuhan yang baru gitu. Betul. Ini sebenarnya tidak dalam kapasitas Teluk Lamong ya. Karena Teluk Lamong ini hanya mengoperasikan pelabuhan Teluk Lamong. Terkait dengan pelabuhan di tempat lain, ini adalah kapasitas Bapak perusahaan bukan anak perusahaan. Pelabuhan Indonesia bahkan ini adalah kapasitas di kementerian gitu ya. Tapi pengalaman saya sekedar sharing saja bahwa pelabuhan yang ada di wilayah timur, contohnya di Banyuwangi, kita ada pelabuhan, di Probolinggo ada pelabuhan, di Pasuruan ada pelabuhan, di Celukan Bawang, Bali yang sebelah utara juga ada pelabuhan. Memang ternyata bisnis pelabuhan ini tidak bisa serta-merta hanya membangun kemudian pasti rame. Tetapi bisnis pelabuhan ini harus memperhatikan juga marketnya. Pasarnya ada di mana. Contoh, meskipun Probolinggo ada pelabuhan, Pasuruan ada pelabuhan, tapi industri yang ada di Pir, di Pasuruan itu dia lebih efisien mengirim barangnya ke Surabaya, ke Teluk Lamong atau ke Perak, ke TPS. Kenapa? Nah, karena ternyata barang ini akan langsung diekspor ke Singapura, akan diekspor ke Eropa. Kalau dia harus dinaikin dulu ke kapal di Probolinggo, sementara kapal Probolinggo tidak mungkin untuk langsung direct ke Singapura. Mereka harus transit lagi ke Surabaya, jadi double cost, double handling. Sama juga yang di Banyuwangi, itu juga seperti itu. Sama juga yang di Benoa. Kenapa di Benoa nggak bisa? Karena jalan daratnya nggak mungkin dilalui untuk kontainer. Pelabuhannya mungkin. Tapi begitu turun di Benoa, nah kontainernya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi ini
bisnis pelabuhan ini adalah sesuatu yang sangat terintegrasi. Iya, terintegrasi ya. Infrastrukturnya harus saling mendukung ya. Betul. Banyak faktor, bukan hanya soal keberadaan pelabuhannya doang gitu ya. Ya, termasuk tadi disinggung tentang alur barat pelayaran Surabaya. Memang di hampir semua pelabuhan itu hanya ada satu alur masuk. Karena ini adalah dalam rangka keselamatan juga. Sehingga pengontrolannya gampang, pengelolaannya gampang. Bagaimana Surabaya ini bisa nanti menerima banyak kapal dengan bertambahnya pelabuhan-pelabuhan. Yang dilakukan adalah sekarang ini alur barat sudah dikelola oleh namanya PT APBS. Jadi sebuah anak perusahaan Pelindo yang mengelola untuk alur. Tugasnya dia adalah memastikan kedalaman alurnya tetap sesuai standar. Yang kedua, mereka juga menjaga kelebaran alurnya supaya tetap standar. Jadi kalau dalam bahasa, mungkin kalau bukan orang pelabuhan, bahasa umumnya gini, bahasa sederhana gini, alur itu adalah sama dengan jalan masuk ke pelabuhan. Lah supaya lancar keluar masuknya kapal lewat jalan itu, maka harus dipastikan lebar jalannya mencukupi. Kemudian kalau di jalan kan aspalnya halus gitu ya. Kalau di laut adalah kedalamannya supaya kapalnya nggak kandas. Jadi jangan sampai ada kapal dengan kedalaman 12 meter, alurnya cuma bisa 10 meter. Ya nggak bisa masuk di kapal. Gitu. Jadi harus dijaga minimal 15 meter. Gitu. Itu sih bahasa simpelnya. Jadi mohon maaf Pak Theo kalau ada hal-hal yang di luar. Pak Theo ini kan basicnya TNI AL pasti mungkin tahu lah ya soal pelayaran begitu. Termasuk alur sebelah timur yang mengarah ke Angkatan Laut itu juga kenapa tidak digunakan sebagai alur? Karena memang masih banyak ranjau-ranjau yang itu berpotensi bahaya. Sekali lagi aspek K3 menjadi di depan. Iya betul. Tapi Pak, dengan keberadaan terminal Teluk Lamong ini memang sangat-sangat mengurangi kepadatan yang ada di Peti Kemas Surabaya ya. Tidak cuma peti kemas juga mengurangi antrian tunggu kapal. Jadi kalau dulu sebelum ada Teluk Lamong itu kapal bisa ngantri sampai 7-10 hari untuk bisa sandar, untuk bisa bongkar barang. Sekarang ini alhamdulillah mereka sudah tidak perlu ngantri. Kalaupun ada ngantri karena ada case-case tertentu ya paling 1, 2, 3 hari lah. Gitu. Sehingga itu sudah efisiensi biaya yang dinikmati oleh perusahaan pelayaran itu cukup relevan, termasuk masyarakat, karena kan kalau itu biayanya kena akan dibebankan ke harga barang. Ini dengan kita bisa potong biaya itu, maka diharapkan distribusi lancar, harganya stabil. Saya nggak pernah bicara harga murah. Karena murah itu relatif ya Pak ya. Murah itu relatif tergantung. Stabil aja lah. Oke, stabil itu malah lebih dibutuhkan oleh dunia industri ya. Termasuk masyarakat. Iya, termasuk masyarakat kan gitu kan. Betul, kalau kita gajinya stabil terus harga barangnya nggak stabil kan pusing Mas. Iya. Nanti sudah dianggarkan gini loh kok muda gitu. Iya betul. Oke. Baik, kita balik ke laptop sambil menunggu, silakan di belakang Pak Theo kalau ada di antara sahabat-sahabat Mercury yang ingin sharing-sharing dengan Pak Tipung, monggo di 03 sekali lagi di 0315620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081-730-0096. Tadi kita sudah bicara juga dan merubah mindset perusahaan untuk memandang K3 ini bukan sebagai pengeluaran semata, tadi sudah ditekankan, tapi kan memang tidak mudah ya Pak ya untuk mengubah mindset itu ya. Iya, betul. Tidak mudah. Ini kadang-kadang kan hitung-hitungannya juga tidak sesederhana yang tadi disampaikan sebagai analogi. Tapi kalau kemudian kita ingin menghitung potensi penghematan biaya dan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dengan menerapkan K3, ini saya senang sekali kalimat memang membuat sebuah perubahan menjadi lebih baik itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Betul. Jadi tidak mudahnya oke lah, tetapi mungkin dilakukan. Nah, bagaimana caranya kan gitu kan? Termasuk tadi gimana ngitung-ngitungnya kalau ini memang menguntungkan. Kalau kami di Teluk Lamong ada yang paling simpel, Mas. Misalnya untuk kesehatan. Untuk kesehatan kami setiap tahun kan punya anggaran biaya kesehatan. Baik yang melalui kami bayarkan ke premi asuransi maupun yang di luar itu. Artinya di luar coverage lah. Itu tetap akan ditanggung oleh perusahaan. Lah kami membuat program-program kesehatan. Kampanye kesehatan termasuk program ada Pelindo Walk, artinya kita wajibkan pegawai untuk jalan minimal 2,5 kilo per hari dan mengupload hasil jalannya melalui aplikasi yang sudah kita sediakan. Gitu ya. Nah program-program ini bukan cuma kita luncurkan terus kita biarkan, tetapi kita ukur. Bagaimana cara ngukurnya? Simple, paling gampang untuk kesehatan yang sudah kami lakukan adalah pertama berapa penurunan biaya kesehatan
dari tahun sebelumnya, sebelum program ini ada. Iya. Itu yang bersifat general untuk perusahaan. Kemudian untuk memancing orang agar menjaga kesehatannya, kita berikan reward. Rewardnya gimana? Orang yang bisa menjaga kesehatannya dalam 1 tahun dengan meminimalkan penggunaan biaya berobat, itu kami berikan apresiasi. Oh. Ya, apresiasi tentu dalam bentuk materi juga, biar imbang gitu kan. Iya. Itu yang kami lakukan. Terus kami juga tetap menjaga bahwa jangan sampai orang ini nggak berobat karena apa? Sebenarnya sakit tapi dia menahan diri. Nah, ini kami counter dengan yang namanya ada program check up rutin tahunan. Sehingga segala potensi penyakit itu diharapkan ketahuan di sana. Sehingga benar-benar bahwa orang yang sehat ini ya benar-benar sehat, bukan yang pura-pura sehat. Pura-pura sehat. Kan kadang-kadang ada Anda kok nggak pernah sakit? Ya sebenarnya sakit tapi nggak dirasakan karena eman-eman. Tadi terus ngejar rewardnya tadi. Betul. Saya lumayan lah dapat 2 gram antam atau 5 gram antam kan. Ya kita jangan sampai seperti itu karena muara akhirnya adalah yang kita kejar produktivitas. Jangan sampai ada pegawai kita yang kemudian tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan optimal. Gitu. Ya. Dan semua treatment yang dilakukan tadi itu kalau dikalkulasi pasti akan lebih menghemat ketimbang ya Pak ya. Iya. Nggak ada anjuran untuk jalan kaki tiap hari 2,5 kilo. Ya. Terus ini yang kadang-kadang perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman industri yang lain bahwa sebagai pengelola K3, kalau bisa kita membuat program itu yang biayanya nggak terlalu besar, tapi impactnya cukup tinggi. Karena dalam unsur K3 itu sebenarnya kan ada 2 unsur penting, unsur lingkungannya dan unsur orangnya. Kalau lingkungan ini nanti akan menyebabkan yang namanya unsafe condition, artinya kondisi-kondisi tidak aman. Misalkan alat nggak siap, alat jalanan berlubang, lampu penerangan kurang, ini unsafe condition. Tapi ada juga faktor orang, dan ini kalau dalam penelitian saya 80% penyebab kecelakaan, insiden itu penyebabnya adalah orang. Namanya unsafe action. Unsafe action ini adalah kesembronoan orang untuk melakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, yang kami tekankan di awal sebenarnya adalah ini, membenahi orangnya dulu. Bagaimana orang itu punya mindset yang sehat, mindset yang selamat. Nah, ketika mindset itu sudah dapat, bagaimana itu kita jadikan budaya. Nah, ketika itu sudah menjadi budaya, perusahaan tinggal mendukung sedikit, yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Betul. Faktor internal memang lebih dominan dibanding yang eksternalnya. Kalau internalnya udah dapat, ya tinggal di ini aja ya Pak, di treatment kecil aja. Begitu. Dan yang strategi paling gampang kalau mau diterapkan terkait dengan pegawai atau terkait dengan pekerja ini, bahwa kita mengarahkan yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja itu bukan untuk kepentingan perusahaan. Pertama kali, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kita selalu gaungkan bahwa kalau Anda sehat itu loh yang menikmati Anda dan keluarga Anda. Oke, baik. Gitu. Oke, kita break lagi Pak Tipung, nanti kita lanjutkan di sesi yang terakhir. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat Mercury dan masih ada waktu untuk Anda yang mau join untuk bertanya langsung ke Pak Tipung. Atau bersyukurlah kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan saya sudah mewakili rasa ingin tahu Anda, gitu ya. Pak Tipung, bagaimana unsafe condition yang tidak terlihat secara langsung, misalnya seperti SOP yang nggak jelas atau minimnya edukasi K3 bisa menimbulkan resiko bagi perusahaan? Ya, ini yang saya bilang juga bahwa K3 itu tidak selalu biayanya besar. Kadang-kadang hal-hal kecil itu sudah bisa mengenerate untuk kondisinya aman dan sehat. Contoh tadi, hal-hal yang tidak terlihat, tapi ini berpotensi bisa menimbulkan celaka, bisa menimbulkan tidak aman. Contoh SOP. Bagaimana seorang driver misalkan atau seorang operator alat berat ketika dia tidak mendapatkan SOP yang clear, apa yang harus dia lakukan sebelum bekerja, apa yang harus dilakukan pada saat bekerja, apa yang harus dilakukan setelah dia bekerja. Kemudian dia dengan seenaknya atau dengan sembrono melakukan aksi karena memang nggak ada panduannya, nggak ada SOP-nya. Karena ketika terjadi insiden, berapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan? Padahal untuk membuat SOP itu kan biayanya nggak mahal. Nggak mahal, gitu. Iya ya, kadang-kadang yang seperti itu. Yang kedua tentang campaign misalkan.
Ya membayanginya jangan campaign bikin acara hura-hura, datengin band dan sebagainya. Enggak, campaign-campaign sederhana yang tadi saya bilang bahwa kembalikan ranahnya K3 ini sebagai sebuah kebutuhan individu, sebuah kebutuhan untuk diri sendiri yang kemudian itu dikelola menjadi menguntungkan perusahaan. Bagaimana kita menyadarkan tentang pentingnya kesehatan untuk anak istri, bagaimana kita menggaungkan budal selamat mulai selamat. Nah, kan itu sesuatu yang simpel tetapi yang mengena dan itu memudahkan orang di segala level untuk bisa paham. Nah, kemudian ini yang kemudian kita dorong. Perusahaan tinggal memfasilitasi di lingkungannya saja. Nah, ini tugas berat buat para pengelola SDM di perusahaan. Karena selama ini mungkin yang dilihat hanya pengembangan diklat, tentang remunerasi gaji, tentang rekrutmen. Ada yang harus juga mulai dipikirkan tentang budaya K3 ini terbangun mulai dari awal. Ya, nah itu lanjut kalau begitu. Mulai dari awal berarti ketika rekrutmen gitu ya. Betul. Nah, bagaimana cara Iya. Yang paling simpel sebenarnya kalau orang-orang pengelola SDM tentu tahu bahwa di dalam semua job ada yang namanya job desk, itu uraian pekerjaan. Di dalamnya pasti ada namanya job spec atau persyaratan pekerjaan. Lah, seharusnya di semua lini pekerjaan, persyaratan pekerjaan itu juga menghitung tentang aspek K3-nya. Contoh yang saya bilang tadi, ada kebutuhan untuk rekrut operator. Job desk-nya adalah dia bekerja di ketinggian 50 meter di atas tanah. Maka job spec-nya harusnya tertulis bahwa orang ini tidak fobia ketinggian, tidak takut ketinggian. Orang ini tidak punya riwayat darah tinggi yang akut. Itu kan, orang ini punya penglihatan yang jelas atau bahkan mungkin paling gampang tidak berkacamata. Kalau aspek-aspek ini dimasukkan di dalam program proses rekrutmen, maka ini sudah langkah awal yang sangat efisien untuk membuat K3 itu berjalan di perusahaan. Iya, artinya kita nggak sampai dapat orang yang memang job desk-nya harus bekerja di ketinggian, tapi ternyata dia fobia ketinggian, begitu ya. Betul. Sederhananya seperti itu. Seperti itu. Sama orang berada di ketinggian, lihat ke bawah, harusnya kan bisa ngelihat dengan clear, jelas. Ternyata dia pakai kacamata, dan ternyata kacamata bantu ini juga tidak menyelesaikan permasalahan untuk bisa melihat dengan jelas ke bawah. Ini kan potensi resikonya sudah ketahuan dari awal. Betul. Nah, harusnya pada saat proses di SDM, di rekrutmen itu sudah difilter. Bukan ini diskriminasi ya, bukan diskriminasi, tapi memang sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan itu sendiri. Betul. Apalagi kalau kemudian perusahaannya itu termasuk resiko tinggi ya Pak. Betul. Kalau terminal Teluk Lamong itu dikategorikan untuk K3-nya itu masuk resiko tinggi ya Pak? Kebetulan karena bisnis pelabuhan, di situ ada alat berat, kegiatannya juga cukup riskan, jadi kita masuk kategori resiko tinggi. Resiko tinggi ya. Tapi alhamdulillah di Teluk Lamong ini karena sudah masuk pelabuhan modern, sehingga resiko tingginya itu bisa diminimalkan karena kita di lapangan misalkan itu sudah tidak ada orang yang berseliweran di dalam blok, karena alat kita sudah otomatis. Beda sekali kalau nanti Bapak datang misalkan ke pelabuhan yang masih konvensional, Surabaya contoh misalnya di Kalimas gitu kan, masih ada orang yang jalan-jalan di sekitar pelabuhan. Kalau Teluk Lamong tidak ada orang seliweran di sana ya Pak ya? Jadi kalau mau seliweran ya minimal pakai APD, berjalan di tanda yang sudah kita siapkan untuk jalan. Kalau Anda melanggar itu ya siap-siap kita berikan sanksi. Sanksinya mulai dari teguran sampai yang paling berat kita cabut ID card-nya sehingga dia sudah nggak bisa masuk lagi ke Teluk Lamong. Termasuk supir. Driver luar kan mereka sebelum masuk ke Teluk Lamong ngurus izin masuk dulu, kita kasih ID card. Kalau terbukti melakukan pelanggaran misalkan nyopirnya ugal-ugalan, kecepatannya melebihi dari yang kita tentukan dan ketangkap kita, ya udah kita berarti ada CCTV di sepanjang. Ada CCTV. Yang 5 kilo kata Pak Tipong masuk ke areal pabrik itu. Total CCTV kita di Teluk Lamong itu sekitar 400-an. Wow, jadi sudah nyaris, hampir setiap titik ketemu lah. Betul. Gitu. Nyaris tanpa blank spot sama sekali ya Pak ya. Betul. Iya. Oke. Dan ini kalau kita lanjutkan kembali, kalau misalnya Pak, ini ada bagaimanapun kan ketika K3 ingin diterapkan, kemudian pengelola SDM itu oke, tapi kan tetap harus melalui satu proses lagi meyakinkan owners gitu ya. Nah, jenis data-data apa yang biasanya harus yang paling efektif yang harus disampaikan
untuk meyakinkan owners bahwa K3 ini memang harus jadi prioritas utama gitu. Iya betul, ini yang sering kali saya temui juga ketika saya menjadi konsultan di beberapa tempat itu. Mereka kesulitan untuk meyakinkan owner, pemilik bisnis, bahwa apa yang mereka usulkan ini bermanfaat. Kenapa? Karena cenderung biasanya yang usulannya itu bersifat kualitatif. Kualitatif itu ya cerita saja bahwa ini penting karena begini. Padahal di dalam mindset seorang business owner, siapapun itu, meskipun BUMN, tetap karena kita kan juga harus menyusun RKAP ya, rencana kerja anggaran biayanya, itu mereka akan melihat angka. Jadi kalau ditanya data K3 apa sih yang penting untuk bisa meyakinkan business owner, meyakinkan pegawai itu juga, itu adalah data kuantitatif, data angka. Data angka seperti apa? Tinggal kita keperluannya apa? Contoh, kalau kepada business owner, tadi saya bilang, datanya adalah hitungkan dengan program Anda ini berapa peningkatan produktivitas yang akan dihasilkan, berapa rupiah yang akan bisa dinikmati oleh perusahaan, berapa biaya yang bisa dihindarkan untuk tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan dengan kegiatan ini. Kalau untuk pegawai misalkan untuk stakeholdernya gitu ya, maka data yang lain yang kita bisa sampaikan, contoh data insiden, berapa penurunan data insiden yang bisa kita targetkan dari program ini, sehingga mereka dengan data-data angka itu akan memudahkan memahami bahwa oh iya, jadi kita sampai muncul insight bahwa oh iya ini penting, oh iya ini perlu. Kalau sampai orang belum muncul di otak, oh iya, ya itu berarti masih belum menyentuh belum pondasinya. Betul. Akhirnya biasanya kalau belum menyentuh pondasinya dalam pelaksanaannya itu ya debat terus. Mana ini katanya menguntungkan? Kok tiap hari minta biaya ini. Ya sudah ada K3 tapi kok ya masih terjadi kecelakaan ini masih macam-macam lah. Tapi kalau kita berpatokan pada angka itu memang oke. Satu hal Mas saya agak lupa ini bahwa sering kan kita disebut zero accident. Padahal dalam logika sederhana rasanya kan nggak mungkin zero accident. Itu mau saya tanyakan tadi. Apakah di Teluk Lampung juga nggak pernah terjadi accident gitu? Ya. Jadi kita harus bedakan yang namanya zero accident dengan zero fatality. Zero accident hampir di semua perusahaan pasti terjadi. Kenapa? Hal-hal yang kecil Mas. Contoh orang kepleset. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada luka, nggak ada apa. Fatalnya. Orang bagian dapur misalnya ngiris ya kena sedikit. It's okay kan gitu kan. Orang kelilipan misalkan itu insiden ya. Tapi yang harus kita jaga adalah zero fatality. Zero fatality itu adalah insiden yang mengakibatkan sampai orang itu tidak bisa melaksanakan fungsi pekerjaannya. Nah ini alhamdulillah kalau di Teluk Lamong sampai hari ini memang tidak terjadi zero fatality. Dan itu yang kami komit untuk selalu ini yang kita kedepankan. Kalau ngomong nggak ada kecelakaan, ya adalah orang pasti kepleset. Iya. Tapi zero fatality-nya itu yang zero fatality-nya. Jadi mohon memahami bahwa yang dimaksud zero accident, termasuk yang pemerintah memberikan penghargaan zero accident, bukan berarti di perusahaan itu tidak ada kejadian-kejadian kecil insidennya, tetapi tidak ada kejadian fatality, injury yang membuat orang itu menjadi terluka dan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Iya. Nah, tadi sudah di awal sudah disampaikan kalau di tempatnya Pak Tipong, Mas Tipong itu terminal Teluk Lamong itu sudah 18 juta sekian itu. Iya, jam kerja aman. Jam kerja aman itu kan memang tidak ada, itu kan zero accident ya? Zero fatality. Zero fatality ya, betul ya? Iya, jadi kalau zero accident contoh ini yang kami temukan ada sopir truk, bukan pegawai kami ya, sopir truk, kemudian karena dia nutup terpal dan sebagainya, mungkin kurang hati-hati, tangannya kegores, luka. Kemudian kami bawa ke klinik, kasih obat, diperban, selesai. Dia balik lagi, kerja lagi, nyopir sudah lagi. Bisa kerja lagi. Ini tetap kita catat sebagai insiden tapi bukan masuk ke fatality dan juga bukan mengurangi jam kerja aman orang tadi. Iya. Gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menjagainya, bahwa kemudian bertahun-tahun dan berjam-jam, berjuta-juta jam itu SOP pasti sudah ada. Iya. Tapi kan ya SOP kalau tidak diimplementasikan, kalau tidak dijagai kan SOP tetap hanya jadi SOP di atas kertas begitu ya. Gimana Pak? Betul. Kalau saya guyonannya gini Mas, kalau tadi kok bisa ya jamin gitu, saya bilang
ini sebenarnya adalah karena kemurahan Allah saja. Boy. Karena kemurahan Allah saja gitu kan. Karena apapun yang kita perbuat kan gitu kan ujungnya di sana. Tapi bukan berarti terus kita pasrah bongkoan kepada Allah kan kayak gitu kan. Betul. Jadi yang kami lakukan adalah pertama kita konsisten melakukan yang namanya preventif K3. Melalui apa? Setiap shift kita yang lakukan namanya safety briefing. Kita lakukan namanya safety induction. Jadi setiap orang itu sebelum bekerja diingetin lagi. Amannya begini loh ya. Di tempat-tempat ini bahaya loh ya. Itu. Kemudian dari level manajemen, kita ada namanya manajemen walkthrough. Manajemen walkthrough itu adalah komitmen manajemen melakukan sidak. Artinya melakukan kunjungan mendadak ke lokasi-lokasi tertentu tanpa pemberitahuan lebih dulu untuk memastikan bahwa mereka itu melakukan dengan baik dan benar, bukan karena mau didatengin. Tapi ya sudah sehari-hari melakukannya seperti itu. Ketika kami datang dan kami temukan ada yang nggak benar, itu kami mencoba mengevaluasi. Kenapa ini kok nggak benar? Apakah faktor orangnya atau faktor lingkungannya atau faktor yang lain. Nah itu kemudian hasil evaluasi itu kami jadikan improvement untuk perbaikan berikutnya. Semua ini kemudian kami bikin yang namanya ada forum K3. Kami undang stakeholder yang terkait. Jadi nggak cuma Teluk Lamong dok. Ada perusahaan truknya, ada yang menyediakan tenaga outsourcingnya. Itu setiap 3 bulan sekali. Jadi setahun 4 kali kita ada namanya forum evaluasi K3. Nah, di situ kami sampaikan. Termasuk tadi yang saya bilang ada yang kena teguran, ada yang kena peringatan, itu kami sampaikan. Ini loh, PTA misalkan, itu dalam 3 bulan ini kita sudah mengeluarkan 10 surat teguran, 10 surat peringatan, 1 pencabutan ID card misalkan. Nah, itu menjadi warning buat mereka untuk ikut membantu kami menerapkan K3 minimal di lingkungan dia. Karena kami melihat bahwa Teluk Lamong ini kan kayak rumah besar. Di dalam rumah itu penghuninya banyak, bukan cuma pegawai Teluk Lamong. Maka kami tidak ingin kerja sendiri, kami pengennya adalah menggandeng semua untuk menganggap bahwa K3 ini ya kebutuhan bersama. Kita nggak pengen rumah kita ini menjadi acak-acakan. Siap. Oke. Ya, dan hari ini kan kita berterima kasih bahwa bisa belajar dari Pak Tipong dan sahabat-sahabat Mercury, para pengelola SDM yang bergabung di kita ini. Mungkin saja baru kemudian merasa lebih dikuatkan hari ini dan ingin memulainya di perusahaan. Nah, langkah-langkah awal seperti apa Pak Tipong yang harus diperhatikan ketika ada sebuah perusahaan, oh iya ya ternyata K3 itu benar ya katanya Pak Tipong ya kayak gini, berarti kan kita mau nggak mau, suka nggak suka harus ada gitu, harus memiliki program K3 dan memulainya seperti apa? Iya. Selalu ketika memulai sesuatu dari yang belum ada menjadi ada, maka perlu yang namanya voluntary, atau kalau di kami sebutnya sebagai change agent gitu. Agen perubahan. Nah, jadi di perusahaan itu kalau memang belum, tapi saya yakin lah semua perusahaan pasti sudah menerapkan, hanya mungkin nggak sadar bahwa yang perilaku dia itu sebenarnya sudah K3, hanya nggak sadar. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana itu menjadi diperluas. Nah, perlu ada change agentnya, artinya orang yang memang kita akan memulai ini, dia sebagai leadernya. Kemudian dilanjutkan dengan kalau sudah ketemu itu, maka bikin komitmennya. Komitmennya nggak harus luas, komitmen kecil dulu. Kenapa? Dengan komitmen kecil itu nanti diharapkan bisa menularkan. Ya seperti magnet itu dia akan menarik energi positif dari luar-luar untuk ikut bergabung. Kalau itu sudah dilakukan, maka sebenarnya itu pondasinya sudah bagus. Tinggal langkah berikutnya tadi 2 hal ini harus diperhatikan, orangnya sama lingkungannya. Kalau saya sarankan paling gampang memang lingkungan, tetapi ini yang paling ngambil biaya. Karena tadi melengkapi, misalkan ini tadinya nggak ada alat pengamannya, harus dibelikan alat pengaman. Tadinya nggak ada portal, harus dibelikan pasang portal. Tadinya nggak jalannya nggak ada markanya, harus dibikin marka. Tapi pilih aspek-aspek lingkungan yang masih memungkinkan untuk perusahaan itu mengakomodasi secara biaya. Yang utama sebenarnya adalah orangnya, man behind the gun ini. Jadi orangnya ini yang disetting agar mindsetnya dia berperilaku aman dan sehat, berlaku sehat dan aman. Dengan tadi
memancing naluri dia bahwa ini untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan perusahaan, sehingga budal mulai selamat tadi itu menjadi yang tertanam di otaknya, sehingga ketika berangkat sudah selamat sampai di tempat kerja, kan target berikutnya dia pulang dengan selamat. Artinya kalau supaya bisa pulang dengan selamat, selama bekerja ini dia harus selamat, dia harus aman dan sehat. Betul. Itu konsep sederhananya sih. Kesehatan dan keselamatan kerja ini sebenarnya wajib ya, Pak Tipung? Iya, sesuatu yang wajib dan ada ancaman pidananya kalau tidak diterapkan. Betul. Cuman memang selama ini ya ada perusahaan yang sekedar ada yang memang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, bahkan ada yang ini menjadi sebuah sebuah mercusuar gitu, yang ditonjolkan. Contoh tadi, bagi perusahaan yang sudah pegang bendera emas, itu sebenarnya ada branding yang bisa dia jual. Iya. Ini loh perusahaan saya sudah emas, sudah aman. Anda kalau mau kirim barang lewat saya, tak jamin aman. Kalau regulasinya sendiri, mohon informasi, kalau regulasinya sendiri mengatur K3 itu harus ada di semua perusahaan atau perusahaan dengan jumlah karyawan minimal sekian, Pak Tipung, kalau boleh tahu. Ada. Jadi minimal yang mempekerjakan saya lupa 20 atau 25. Oh, itu sudah harus ya, sama dengan kewajiban dia untuk mengikutkan di dalam BPJS. Ya, gitu. Itu BPJS itu adalah bagian dari K3. Karena kan kita menjamin kesehatannya gitu ya. Keselamatannya kan kecelakaan kerja. Iya, BPJS ketenagakerjaan ya. Ya, ibarat orang itu oke, kecelakaan itu sesuatu yang memang kita bisa hindari, tapi kadang-kadang datang juga tanpa kita undang. Untuk menjamin itu ada coverage-nya BPJS. Tapi bukan berarti kalau ada coverage terus kita bisa sembrono, mencelakakan diri sendiri kan. Iya. K3 itu adalah preventifnya. Ya, sementara yang BPJS itu apakah jaminan kesehatannya, jaminan kecelakaan kerjanya, atau jaminan kematiannya, itu sebagai bentuk backup-nya. Oke. Gitu. Ya. Nggak kerasa ya, waktu kita sudah mendekati akhir. Tapi sebagai closing statement, Pak Tipung, izin saya untuk lebih meneguhkan ya bagi mereka-mereka pengelola SDM yang menonton kita nanti juga kembali di YouTube channelnya Mercury. Ketika bicara soal implementasi K3 ini, apa yang harus diperhatikan sebagai konklusi dari diskusi kita sekaligus menjadi closing statement dari Pak Tipung? Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Aldi. Ini saya nggak tahu konklusinya seperti apa, karena dalam mindset saya bahwa pengelola SDM di semua perusahaan mulailah sekarang ini mindsetnya dirubah bahwa K3 itu bukan sebagai sesuatu yang di belakang, bukan sebagai sesuatu yang menghabiskan biaya perusahaan, tapi K3 ini menjadi bagian dari bisnis perusahaan yang bisa menghasilkan profit ataupun cost efisiensi. Karena tanpa mindset ini akan kesulitan bagi pengelola SDM untuk meyakinkan business owner untuk bisa menerima tentang keberadaan program K3. Yang kedua, terkait kepada lingkungannya, kepada karyawan yang dikelolanya, maka ketika bikin program K3 tidak perlu bikin program yang ke ujung langit, tapi bikin saja program yang membumi, yang bisa dimengerti dengan mudah oleh mereka, bahkan melibatkan keluarga mereka, karena K3 ini sebenarnya bukan hanya di perusahaan, tapi ini melekat kepada individu, bahwa perilaku sehat, perilaku selamat atau perilaku aman itu adalah perilaku yang naluriah dari kita sendiri. Bahkan kita ketika celaka pun kita masih mencoba mempertahankan diri supaya agak aman gitu ya. Jadi tidak fatal gitu. Betul. Kalau jatuh pun kita mesti nyari. Nah, itu sebenarnya perilaku K3 yang tinggal dikembangkan aja. Itu sih dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin masih luar biasa, kurang berkenan. Sudah luar biasa, terima kasih banyak. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat lengkap dari Pak Tipung Muljoko, Senior Manager Quality, Health, Safety, Security, and Environment, PT Terminal Teluk Lamong. Mudah-mudahan kapan-kapan saya dan teman-teman bisa mampir ke kantor ya Pak. Ya, silakan. Ini juga senang kalau dari teman-teman Mercury mau berkunjung ke Teluk Lamong. Gitu ya. Karena ini bagian dari saya juga untuk bisa memperkenalkan Teluk Lamong ke masyarakat, termasuk tadi ketika ada keluhan-keluhan
terkait operasional Teluk Lamong. Sebisa mungkin kami akan menindaklanjuti, termasuk keluhan masyarakat. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa ya tidak hanya satu faktor penyebabnya, gitu. Ya, Tapi bukan ya, berarti ya, kita ya, ya. menghindar. Nanti kita sama-sama jalan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan. Sukses untuk Terminal Teluk Lamong, Pak Tipung. Sama-sama, terima Sehat-sehat kasih terus, Mas nggih. Aldi dan Ya. Radio Merkuri, Amin. teman-teman kru Merkuri, semoga tetap sehat Amin, dan amin, aman amin. dalam bekerja. Matur nuwun. Dan sampai di sini Solusi SDM bareng MSI untuk edisi kali ini. Kita ketemu lagi dalam Solusi SDM di topik yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.